Halo YouTube, selamat datang di Vlog Om Mobi. Pada video kali ini kami akan tes seberapa boros atau seberapa irit Xenia V8 kami. Tapi sebelum melakukan itu kami akan ganti oli dulu mobilnya karena sudah lama sekali tidak ganti oli. Bahkan terakhir ganti oli kami tidak ingat kapan. Selain itu, dikarenakan sekarang masih dalam kondisi pandemik, ganti oli menggunakan Shell bisa dipesan melalui Tokopedia dengan tambahan gratis jasa mekanik. Dan tinggal menunggu montir Shell datang besok harinya. Udah sampai. Mas dari Shell? Iya Pak. Iya. Bagus ya pakai masker ya? Iya pakai masker Pak. Terus nggak boleh jalan deket-deket saya gitu, nggak boleh? Iya harus social distancing. Oke. Mas saya bentar Pak, pakai kit Shell biar lebih aman. Oke. Jadi nggak hanya masker tapi pakai face shield juga. Oh ini barangnya? Ini barangnya Pak. Ini olinya? Ya olinya. Ya. Wah. Unboxing oli. Nah, ini oli apa ya, Mas? Ini Shell Helix, Pak. HX6. HX6 ya. 10W40. Ya. Oke. Nggak betul olinya, Pak. Benar ini olinya. Active Cleansing Technology. Protection for total engine reliability. Nah, ini peralatannya lengkap dia. Ya, Pak. Ada tempat tidur, ya kan? Toolkit. Ini toolkit. Oke. Apa? Ini bukan sembarang. Waduh. Agak sedikit beda mesinnya. Beda ya, Pak? Beda. Oh, ditutupin. Ya, biar aman, Pak. Udah selesai? Ya, udah selesai, Pak. Penyepian oli. Pak. Cepet juga ya? Iya, nggak lama kok, Pak. Luar biasa. Ini kartu ganti olinya, Pak. Kartu ganti olinya. Sekarang kilometernya sudah 1.717. Jadi ganti olinya per 10.000. Iya. Tapi kalau lebih awal lebih bagus dong. Ya, lebih bagus, lebih enak lagi mobilnya. Kayak maksimal 10.000. Oke. Terima kasih ya, Mas. Ya, terima kasih, Bapak. Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, jadi apabila Anda ingin ganti oli di rumah, itu Anda tinggal telepon call centernya Shell di sini, ya, atau beli lewat Tokopedia Shell Helix. Shell Helix berani melaju. Setelah ganti oli itu pasti mobil jadi lebih enak. Karena olinya itu fresh. Oli itu ibarat darah yang mengalir di badan kita. Kalau darahnya fresh, itu pasti enak. Gerak lebih enak dan mobilnya juga pasti lebih enak. Iya, itu dia. Pom bensin. Kita isi minyak dulu. Selamat siang. 92. Penuh. Penuhnya sampai penuh gitu. Iya. Kaca depan mau dilap? Kaca depannya bersih. Nggak usah. Ini sudah mati ya? Iya. Ketahuan silakan, Mas. Enggak. Oh iya. Kasih. Tutup tangkinya. Jadi kalau kita tes kehematan yang full to full itu benar-benar harus full sekali, terus nanti selesai pengetesan isi lagi full sekali juga. Itu butuh seni itu ininya. Buka tutup nozzle-nya itu. Kita nyalakan. Suara merdu sekali. Bukan itu. Kenapa sih pakai bunyi-bunyi gituan sih? Kan dari speedonya. Iya. Brem gitu. Oh iya. Kita minggir dulu biar kalau pompanya bisa melayani customer lain. Kita minggir di mana ya? By the way. Kan udah lama kita tidak ke airport ya. Kangen sekali sama naik pesawat tuh. Keep right at the fork. Kita ke airport dulu. Turn right. Jadi selain mesin V8 dan transmisi otomatiknya, kaki-kaki juga perlu kami rubah karena torsinya lebih besar. Ini khususnya kaki belakang ya. Karena torsinya lebih besar, butuh gardan yang lebih kuat. Gardan standar Xenia itu tidak akan nahan. Jadi harus dibuat suspensi baru di belakang karena memasang gardan baru. Ini gardannya dari, kalau nggak salah, Hilux waktu itu ya. Gardan itu tertempel pada suspensi yang baru. Itu 4-link. Jadi ada suspensi baru dengan pillow ball. Ya itulah suspensi belakang. Nah, karena ini pillow ball yang biasa dipakai untuk balap,
tidak perlu halus-halus, dia perlu kekuatan. Jadi ada bunyi segala macam-macam kriat-kriat itu di belakang, klotek-klotek apa itu dari suara pillow ball. Itu seperti suaranya tuh seperti ball joint molpas. Nah, kemudian ada perbedaan lagi dari Xenia standar itu di steering. Steeringnya ini agak aneh rasanya sekarang. Jadi ada berat, enteng, berat, enteng, berat, enteng karena lekuk-lekukan steering itu ke rumah setirnya, ke rack and pinionnya itu berubah. Dan ini tadinya electronic power steering, kemudian di downgrade menjadi power steering biasa dengan hidrolik karena sudah ada pompanya di mesinnya satu, dan ruangannya tidak cukup untuk motor electronic power steeringnya. Jadi steeringnya memang rasanya agak aneh sekarang. Remnya kami juga upgrade karena tentu rem belakangnya harus berubah, dan rem depannya juga sudah kami ganti. Rem depan ini memakai Toyota Prado kalau nggak salah. Rem belakangnya pakai rem depannya mobil ini. Jadi fungsi rem tangannya jadi nggak ada karena memakai remnya rem depan. Fungsi rem tangan tetap kami adakan akhirnya karena satu dan lain hal, karena rem tangan itu dibutuhkan. Tetap memakai hidrolik, jadi ini seperti pompa hidrolik aja, piston hidrolik untuk hanya khusus rem belakang yang bisa dikunci. Nah, kelemahan ini lebih kuat daripada rem tangan biasa. Tapi kelemahannya, kalau kita rem tangan lama-lama, dia lama-lama akan lemes, akan rilis, akan lepas, akan melemah pengeremannya. Nah, untuk ini transmisi otomatis, begitu kita masukin park itu sama seperti kalau matiin mobil manual itu masukin gigi satu, jadi ngunci begitu. Remnya pakem atau tidak? Ya, terasanya lebih pakem dibanding dengan standarnya. Yang penasaran memang ini konsumsinya. Kami belum pernah ngetes konsumsi mobil ini sebelumnya. Oh ya, ini ada tambahan. Ini adalah speedometer sepaket sama RPM. Gara-gara kami ingin tampil beda aja dipasang ini. Ya, ini kreasinya Om Turbo. Dia pasang dari punya motor. Ini adalah punya motor. Nggak tahu punya motor apa. Aksesoris modifikasi juga. Motor 2 silinder. Nah, karena 2 silinder jadi RPM yang terbaca itu sekitar 2 kali lipat lebih, dan kecepatan yang terbaca nggak tahu gimana caranya Om Turbo memasang ini, jadi sekitar 2 kali lipat lebih juga yang dibaca. Jadi sekarang RPM 3000 ini aslinya cuma nggak nyampe 2000. Ya, sekarang saatnya Q&A. Nah, jadi kami beberapa hari yang lalu kami post story Q&A di Instagram, dan pertanyaannya sudah disortir oleh Rian The Tumbuhan. Apa saja? Pertanyaan pertama dari Ender_Drone. Yap. Mobil yang dicita-citain tapi kayaknya nggak akan punya apa Om? Nggak tahu. Kami nggak pernah punya cita-cita mobil tertentu. Kami nggak pernah punya cita-cita mobil yang kira-kira tidak akan kami jangkau. Ya. Itu jawabannya. Ya. Pertanyaan kedua dari Birong YB. Tips mengalahkan kehokian Om Fitra Eri. Itu agak susah sih, harus benar-benar dengan skill. Seperti di Jimny Challenge, itu kami lawan sekali dengan skill kami. Susah intinya. Pertanyaan ketiga dari _RG815. Oke. Interior Xenia V8 nggak dimodif kayak Sigra Turbo Om? Belum aja, tapi Xenia ini kami ingin pertahankan keasliannya, interiornya juga gitu ya. Jadi ini benar-benar sleeper. Dari luar standar, walaupun sudah ganti velg ya, standar, tapi di balik kampesin menggelegar. Pertanyaan keempat dari Bagus SNR. Kapan lagi new project yang menggetarkan jagat permobilan Om? Insya Allah Januari ada new project, doakan saja. Pertanyaan selanjutnya dari IE 4891. Om, kapan beli mobil listrik? Pengen sekali ya, pengen sekali, tapi tunggulah, nabung dulu lah. Nah, mobil listrik kami ingin sekali karena mobil listrik itu praktis sekali sebenarnya. Seperti pakai handphone aja, pulang ngecharge, berangkat lagi pagi-pagi. Gitu ya, simple gitu. Cuma nanti belum kepikiran, belum ketemu yang pas juga mobil listriknya apaan. Pertanyaan selanjutnya dari Firdaus_TNC. Om Mobi umur berapa, tahu tentang mesin?
tahu tentang mesin, mempelajari tentang mesin dari SD, mempelajari ya. Tapi kan belajarnya gitu-gitu doang, tanya kanan kiri dan lihat buku. Tapi sampai sekarang nggak 100% ngerti juga, tetap harus ada bantuan Om Turbo juga ujung-ujungnya. Pertanyaan selanjutnya dari Gavin ANL. Om nggak mau coba memodifikasi mobil diesel? Ingin, sangat ingin sekali. Belum aja, waktunya belum. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad_3_Sutrisna. Mobil paling berkesan yang pernah dipakai? Mobil yang paling berkesan ya. Ini saking udah nyoba banyak sekali mobil tuh jadi lupa semua. Yang pernah dipakai, bukan dimiliki kan? Iya, yang pernah dipakai. Nggak tahu, skip. Pertanyaan selanjutnya dari Falakia 3. Kira-kira berapa tahun lagi Indonesia bisa banyak mobil EV, Om? Kira-kira bisa 15-20 tahun lagi. Kenapa selama itu? Karena infrastruktur Indonesia masih belum banyak tempat-tempat pengisian mobil listrik. Ya, harusnya udah ada di mana-mana ini sekarang. Tapi belum. Sayang sekali. Next pertanyaan dari Taufan_Dimas. Om, kenapa milih Mini Cooper Cabrio? Kok nggak Porsche yang dulu lagi? Karena Porsche, gini, takutnya kalau Porsche itu yang lain udah otomatis kalah aja begitu loh. Jadi kami milih bukan Mini Cooper Cabrio ini judulnya, Mini Roadster. Mini Cooper Cabrio tuh beda lagi. Ini Mini Roadster, beda, tempat duduknya hanya 2. Kalau Mini Cooper Cabriolet itu ada 4 tempat duduk. Pertanyaan selanjutnya dari Wijaya Ibayu. Yang ngusulin nama Road Party itu Om Mobi? Bukan. Tapi kita setuju, sepakat sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Dari FKRIKL13. Awal cerita Om Mobi kenal sama Om Fitra Eri? Ceritanya cuma dikenalin gitu-gitu aja, biasa aja. Itu ada ceritanya di video yang mana ya? Ada pernah menceritakan agak detail mengenai itu. Ada Ridwan Hanif juga. Ini karena odometer dan trip meternya agak-agak ngaco ya, jadi kita mengandalkan aplikasi untuk sepeda di handphonenya Rian Tumbuhan. Sampai di Shell Arteri sekarang berapa kilometer, Rian? Di sini 71,1 kilometer. Luar biasa. Ini mana ya? Suka bingung. Sorry, Bang. Oktan 92. 92 berapa? Fullnya full banget. Karena yang 95. Nggak mau, 92 aja. Ya. Kalau 95 tuh kayaknya berlebihan gitu harganya. Hasil keliling tol sampai ke airport, balik lagi ke kota, itu 19,7, 1 liter 9,7 km. Nah itu memang di tol itu langsam kita ya, kecepatannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lambat, langsam aja begitu. Dan ada macet-macet juga, sekitar 10% lah kena macet. Tapi hemat juga ya. Kemarin CJ kita dapat 16, itu 4000 cc juga. Ini 4000 cc dapat 19,7. Wah, hemat sekali. Ya, jadi gini, intinya mobil apapun, memang mobil ada yang boros, ada yang hemat. Tapi kita juga bisa mengakali dengan cara nyetir kita. Ya, kalau mobil hemat, kita cara nyetirnya boros, itu pun bisa boros. Walaupun ada batasan borosnya juga. Kalau mobil boros, kita cara nyetirnya irit, itu bisa hemat juga. Tapi
ada batasannya, tidak bisa hemat sekali juga, yaitu ini sehemat-hematnya mobil ini adalah 9,7 km per liter. Ya, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut, dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Share video ini agar seluruh dunia tahu bahwa Xenia V8 konsumsi bensinnya hampir 10 km per liter di tol santai. Terima kasih telah menonton.